Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang menjelang malam. Hum Swastiastu Santi Santihum. Kembali bersama Gusar Legend atau Nanang Haryadi atau siapapun memanggil saya dengan sebutan baik Satria Piningit, baik Ajaraham apa atau apapun juga. Di petang ini kita akan bercerita tentang hal-hal yang menyangkut permasalahan yang ada di dunia, terutama ya di Indonesia. Dulu kita membahas, sahabat-sahabat. Terima kasih atas kumpulan-kumpulan pertanyaan yang diberikan ke saya. Dari sekian banyak pertanyaan memang perlu kita mengkaji satu persatu. Di samping sebentar lagi kita akan menjalankan puasa. Insya Allah puasa kita tidak keluar dari jalur-jalur hisab atau ruqyah, tapi yang jelas kita sepakat ya, yang sepakat dengan saya puasa itu tanggal 11 saja, kita ngikuti pemerintah ya gitu. Bagi yang puasa sebelum tanggal 11 ya enggak apa-apa, itu hak prerogatif karena itu nonton hasil ruqyah hisabnya memang mungkin ada duluan ada enggak, itu hal-hal biasa. Jadi jadikanlah perbedaan itu adalah karunia atau rahmat, kan? Itu oleh karena itu sebelum kita melangkah tanya jawab ya, diskusi interaktif ini ya, pertanyaan dan jawaban, yang perlu kita merenung diri semuanya ini. Selama ini sudah sejauh manakah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus sudah berapakah kemanfaatan diri kita kepada yang lain? Dan yang ketiga, sudah berapa banyakkah orang yang kita sakiti hati? Ini perlunya perenungan di situ, sehingga kita ibadah nanti ibaratnya kalau kita punya harta, utang kita lebih banyak ya kita harus minimal nyicil. Kalau enggak ya tetap punya hutang. Kalau punya hutang kan enggak enak hidup itu, baik itu hutang materi maupun hutang ini ya, permasalahan. Oke sahabat-sahabat, mari kita bertafakur sejenak di samping kita diskusi. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Ratu Tunjung Sekar yang jauh-jauh dari Bandung untuk bertanya pada kita semuanya. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada pertanyaan. Iya. Di awal tahun 2024 ini banyak sering terjadi fenomena alam seperti banjir, tanah longsor, dan sekarang ini telah terjadi di beberapa daerah ya di Indonesia, terutama di Nusantara. Seperti yang baru-baru ini kan sering terjadi itu tanah bergeser, tanah bergerak. iya. Nah, tanah bergeser itu jadi ujung-ujungnya kan korban juga tuh banyak seperti itu, iya. Seperti di Brebes, di Solo, Kabupaten Bandung dan yang lainnya. Nah, iya. Atas fenomena alam itu tindakan kita, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kejadian alam itu, gejala alam ya, iya. Udah itu. Alam, Kalau ditanya apa sebaiknya tindakan kita sebagai manusia, itu tindakannya ada 3 sebaiknya dalam menghadapi gejolak alam, problematika alam semesta, terutama bumi ini yang lagi bicara. Kalau dalam bahasa PKD, bumi itu bicara karena mungkin satu di antara manusia-manusia yang di atasnya itu kurang bersyukur.
Itu kalau manusia itu kurang bersyukur, selalu serakah dengan tanah atau bumi yang di atasnya, maka bumi tadi bicara bahwa segala sesuatu ini yang dimiliki tidak boleh, apa yang dititip ini tidak boleh diserakahi gitu. Dengan sendirinya bumi itu akhirnya bicara dengan bergerak, baik itu rumah, tanah, terus dan yang lain-lain. Karena sebab banyak di Indonesia ini yang terjadi, orang itu mafia tanah contohnya ya, tanahnya orang aku dijual oleh orang lain, terus tanahnya kerajaan yang dititipi terus dipakai oleh pemerintah tidak dibayar dan sebagainya. Itu aspek-aspek sebab-sebabnya sehingga tanah pun bicara. Kalau kamu tidak menyelesaikan secara ikhlas sama ikhlas perintah Tuhan, kan gitu kan bumi. Saya diperintahkan Tuhan untuk melindungi orang-orang sabar, orang takwa dan orang ikhlas dan orang ahli syukur. Jadi ketika bumi itu bergerak, penduduk di atasnya itu mungkin kurang bersyukur satu ya. Yang kedua karena mungkin tempatnya tebing-tebing ya kan. Yang ketiga biasanya dia itu meremehkan perkataan orang-orang suci atau menyepelekan orang-orang suci. Sebaliknya banyak orang-orang yang mengklaim dirinya suci padahal dia tidak suci, sehingga Tuhan memberikan teguran melalui alam. Alam itu selalu menegur. Kalau orang itu betul-betul suci dilindungi oleh Allah, maka alam itu segan untuk menghukum. Seperti contoh ya, di zamannya Nabi Muhammad dulu itu kan Bani Quraisy, buahnya orang-orang Quraisy yang tidak percaya Tuhan, tapi karena ada kekasih Tuhan yang disebut Rasulullah Muhammad itu, maka Tuhan pun mau memberikan bencana masih izin. Bukan Tuhan izin kepada Muhammad, malaikat yang menawarkan bencana itu izin kepada itu. Gimana ini? Apa perlu tak bikin bencana alam? Jangan, katanya, nggak jadi. Nah sebaliknya dengan tanah-tanah yang bergerak di Indonesia ini pemimpinnya semuanya ini harus bertafakur. Karena pemikiran, ide dan gagasannya ini kadang hanya bersifat yang biasa bisa dia lihat. Dia tidak melihat penderitaan rakyatnya, dia tidak melindungi rakyatnya yang tanahnya diambil oleh orang, dia tidak membayar tanahnya sebuah kepada ahli waris, main digusur-gusur aja. Sehingga Tuhan pun memberi teguran juga. Bagaimana kalau rumahmu, istanamu saya gusur dengan bumi sendiri yang bergerak, tanpa direkayasa dibangun atau dicor dan sebagainya, tapi bumi sendiri yang bergerak. Itu ya memang secara ilmiah bisa lempengan bumi, tapi lempengan bumi tidak begitu mekanismenya. Terjadi paling gempa karena tanah dan bumi ini hanya patuh kepada rajanya, ya, bukan presidennya, hanya patuh pada rajanya. Nah rajanya siapa? Itu yang harus difasilitasi sebaiknya, sehingga bumi itu melihat, oh raja saya difasilitasi, saya tidak mau macam-macam. Wah neko-neko. Contohnya gini, kalau kita sebagai komandan tentara ya, begitu anak komandannya sangat baik kepada anak buahnya, baik semua dikasih ya, didoain ya, dikasih pendidikan, dikasih teguran, dikasih. Terus suatu ketika komandannya itu diberi hadiah, ya kan, karena mungkin komandannya itu tidak punya harta yang berlebihan atau ini, mungkin anak buahnya itu bilang, wah komandan saya sudah senang dia kan gitu, sudah cukup lah untuk makan minum. Sementara kalau ngeliat komandannya kelaparan, anak buahnya kenyang semua, anak buah tadi berpikir, waduh kasihan juga komandan saya, udahlah saya tak terjun aja, tak kasih teguran orang. Begitulah bumi terhadap rajanya, raja alam maksudnya. Jadi banyak orang-orang itu yang menyepelekan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan alam, sehingga dia hanya mengandalkan logika, teknologi, kecanggihan dan kemajuan, padahal keinginan alam bukan itu.
Yang diinginkan alam itu diantaranya saling manusia memanusiakan, saling bersahabat dengan alam, saling tidak ada keserakahan, saling mendukung, saling menopang, saling sayang, maka timbullah persahabatan dengan alam. Kalau sampai bumi sendiri bergerak, ya berarti bumi menegur pejabat dari presiden sampai gubernur, sampai menterinya, sampai camat, lurah, bupati, ditegur secara langsung. Walaupun yang terjadi itu di Solo, yang terjadi itu di Brebes, di Bandung, itu sebenarnya menegur pejabat Indonesia sekarang ini. Sudahkah kamu bersahabat dengan alam? Itu satu. Yang kedua, sudahkah hak-haknya masyarakat engkau penuhi? Bukan kau rampas hartanya, bukan kau rampas tanahnya, engkau gunakan sementara engkau nikmati senang-senang sendiri. Rakyat masyarakat yang engkau ambil tanahnya, dia spesial pun tidak punya rumah, tidak punya tanah, bahkan penghasilan tidak ada. Disinilah perlu adanya filterisasi bagi pemerintah, terutama Mas Jokowi, Pratikno, Menteri Tenaga Kerja, Erick Thohir. Nah, kalau beliau-beliau itu masih telinganya tuli, matanya buta untuk melihat rakyatnya dan kejadian yang selama ini terjadi, ya tunggu lebih hancur lagi, lebih besar lagi bencananya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini jawabannya setengah emosional. Udah cukup. Cukup ya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat. Semoga yang mendengar ini nanti sampailah ke telinga para pejabat dan masyarakat yang serakah, agar tidak serakah terhadap apa yang dimiliki dalam dunia nyata, itu materi atau teknologi dan hal-hal yang sifatnya glamor ya. Karena kalau itu dilanjutkan terus, semakin dipupuk dengan kebanggaan punya jabatan, dengan kebanggaan punya ketenaran, maka alam yang akan memberikan teguran terhadap mereka gitu. Oke, cukup ya. Demikian para sahabat-sahabat yang hadir di sini, baik yang gaib maupun yang nyata. Kalau ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu karena kefakiran dan kedhaifan ilmu saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi batakallah. Akhirul kalam, semoga dana yang kita ajukan segera cair. Usikum wa nafsi batakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.